Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Marzeli dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2024 kelas A1 dengan NIM 245000001 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tes DAT. Nah, tes DAT itu apa sih? Jadi, tes DAT itu ialah salah satu bentuk dari tes bakat yang digunakan dalam asesmen psikologi tes dengan teknik tes sebagai metodenya. Langsung saja ya ke sejarah dari tes DAT. Differential Aptitude Test dikembangkan pada tahun 1947 oleh George G. Bennett, Harold J. Caesar, dan Alexander J. Weisman. Yang pada awalnya, tes ini itu dirancang untuk menilai intelijensi pada siswa dan secara standar untuk tujuan bimbingan pendidikan dan karir. Tes ini juga banyak digunakan pada dunia perusahaan. Tes DAT dikembangkan dengan memadukan prosedur ilmiah dan pembakuan yang ketat untuk tujuan mengukur berbagai kemampuan pada pria, wanita, serta siswa SMP kelas 3 hingga SMA kelas 3. Tes ini juga beberapa kali telah direvisi pada tahun 1963, 1973, dan 1981. Tes ini disusun berdasarkan teori faktor majemuk Thurston yang berbeda pandangan dari sebelumnya, yang menganggap bahwa kemampuan mental hanya terdiri dari satu faktor, seperti yang diukur oleh tes IQ. DAT merupakan tes bakat khusus, Special Aptitude Test, yang bertujuan untuk mengukur bakat secara spesifik. Dan di tes DAT itu ada 8 subtes. Yang pertama, verbal listening, mengukur kemampuan memahami konsep melalui kata-kata, seperti sinonim, antonim, dan analogi. Kedua, numerical ability, mengukur kemampuan berhitung, memahami angka, dan pola bilangan. Ketiga, abstract reasoning, menilai kemampuan menganalisis pola visual dan logika tanpa konteks bahasa atau angka. Dan yang keempat, mechanical reasoning, mengukur pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip mekanik dan fisika, seperti roda gigi, tuas, dan gravitasi. Yang kelima, space relation, menilai kemampuan membayangkan objek dalam ruang 3 dimensi, seperti membalik atau memutar bentuk. Keenam, spelling, mengukur kemampuan mengeja kata dengan benar. Ketujuh, language usage, mengukur kemampuan tata bahasa, struktur kalimat, dan pemilihan kata dalam konteks yang tepat. Yang ke-8, clerical speed and accuracy, mengukur kemampuan, ketepatan, dan ketelitian dalam mencocokkan data, huruf, dan angka. Jadi, tujuan utama dari tes DAT itu ialah menyediakan prosedur ilmiah, terintegrasi, dan standar untuk menilai berbagai kemampuan individu, baik siswa SMP hingga SMA dan orang dewasa, untuk keperluan bimbingan pendidikan, bimbingan karir, serta seleksi dan penempatan karyawan di dunia industri. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh dari tes DAT dan akan menjelaskannya dari beberapa contoh tersebut. Yang pertama, verbal reasoning. Individu atau siswa akan diberikan soal berupa pilih kata
yang berlawanan makna, seperti kata cermat. Nah, lawan dari kata cermat ini apa? Dan pilihannya yang paling tepat ialah yang B, ceroboh. Kemudian numerical ability. Siswa atau individu akan diberikan soal berupa deret angka seperti ini untuk melengkapi deret angka tersebut. Nah, jawaban yang tepat untuk melengkapi deret angka tersebut ialah yang C, 48. Dan cara pengerjaannya itu bagaimana ya? Cara pengerjaannya itu ialah dengan dikalikan 2, teman-teman. 3 kali 2 jawabannya 6, sampai seterusnya. Jadi jawaban yang tepat ialah yang C, 48. Kemudian clerical speed and accuracy seperti ini. Siswa atau individu akan diberikan soal berupa 2 ejaan kata yang memiliki persamaan yang sama seperti ini. Dan dari beberapa pilihan jawaban ini, manakah yang tepat? Dan jawabannya ialah yang C, komunikasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk hasil dari contoh tes DAT itu bagaimana? Jadi contoh dari tes DAT ialah seperti ini. Dan saya akan menjelaskan beberapa dari contoh hasil tes DAT itu ya, teman-teman. Yang pertama, verbal listening. Pada contoh di gambar ini itu verbal listening dengan skor 85, kategori rata-rata. Dalam artian individu atau siswa cukup mampu memahami bacaan dan instruksi verbal. Kemudian numerical ability dengan skor 90, kategori baik. Dalam artian siswa atau individu mampu menganalisis soal numerik dengan cepat dan akurat. Dan dalam hal ini siswa atau individu untuk pemilihan studi atau pekerjaan sangat cocok yang melibatkan banyak matematikanya. Kemudian special relation seperti ini. Nah, itu kategorinya ialah sangat baik dan skornya 95. Dalam artian individu atau siswa sangat baik dalam membayangkan objek dan orientasi, dan dalam hal ini siswa atau individu untuk pemilihan studi atau pekerjaan cocok untuk memilih arsitektur atau desain grafis. Kemudian clerical speed and accuracy dengan skor 75, kategori cukup. Dalam hal ini individu atau siswa masih perlu latihan ketepatan dan ketelitian dalam mengerjakan pekerjaan yang sifatnya berulang seperti administrasi. Nah, itu tadi teman-teman beberapa penjelasan terkait dari hasil tes DAT. Jawabannya ya, masih efektif teman-teman, karena tes DAT ini sangat penting dalam melakukan berbagai tujuan, terutama untuk penempatan jurusan pendidikan, bimbingan karir, serta seleksi kerja teman-teman, seperti itu. Lalu dalam melaksanakan tes DAT, apakah ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa? Jawabannya iya, betul teman-teman. Jadi dalam melakukan atau melaksanakan tes DAT itu ada kesulitan-kesulitan yang sering dialami oleh siswa atau individu, seperti itu. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh dari kesulitan-kesulitan yang sering dialami oleh siswa atau individu saat mengerjakan tes DAT. Yang pertama, kesulitan memahami instruksi tes. Kedua, yaitu keterbatasan waktu dalam mengerjakan. Yang ketiga, kecemasan dan gugup saat mengerjakan tes. Lalu, apakah ada solusi dari kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi oleh siswa saat mengerjakan soal tes DAT? Dan tentunya pasti ada ya solusinya terkait dari kesulitan-kesulitan tersebut. Yang pertama, kesulitan dalam memahami instruksi tes. Nah, solusinya ialah sebelum mengerjakan soal tes,
guru BK atau konselor akan memberikan instruksi atau penjelasan terkait pengerjaan soal tes tersebut. Dan yang kedua ialah keterbatasan waktu dalam mengerjakan. Nah, sebelum melaksanakan tes, itu alangkah baiknya diberikan simulasi atau latihan pengerjaan agar siswa atau individu dapat memanajemen waktu dengan baik, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kecemasan atau gugup dalam mengerjakan tes. Nah, sebelum memulai mengerjakan soal, guru BK atau konselor akan memberikan bimbingan latihan pernafasan agar siswa atau individu dapat mengerjakan soal atau melaksanakan soal dengan rileks dan tenang tanpa ada kecemasan ataupun gugup saat mengerjakannya. Seperti itu teman-teman. Nah, itu teman-teman penjelasan terkait tes bakat DAT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga bermanfaat ya.